Jangan terlalu banyak berpikir, tapi lakuin some action. Kalaupun kita gagal ataupun salah, at least belajar dari situ. It's okay kok, we will make mistake. Kita manusia, nggak akan pernah sempurna. Hai guys, aku Ferdita. Aku mulai bisnis itu dari tahun 2022. Aku mulai karena aku kursus karena disuruh orang tua aku. Dan juga dari kursus itu aku menemuin hobi dan passion aku di dunia nail art. Pada tahun 2023 dan 2024 itu masa naik turunnya usaha dan capek, terus sepinya pelanggan. Tapi dari situ aku belajar karena usaha itu nggak selalu naik, dan juga kita juga harus lebih berkembang lagi, jadi lebih baik, lebih direvisi lagi apa yang kurang dan apa kelebihannya itu. Habis itu alhamdulillahnya pada tahun ini aku mulai lagi, udah banyak pelanggan yang tahu dan juga banyak customer yang puas dengan hasil aku, nail art aku. Dan aku akan lebih berkembang lagi ke depannya buat nambah bisnis baru. Aku jadi lebih yakin buat terus lanjut dan berkembang di dunia kecantikan ini. Semoga kedepannya aku bisa buka salon dan lebih banyak punya cabang mungkin. Bismillah aja dulu gitu. Oke guys, terima kasih. Layanan utama yang aku tawarin itu nail art polos, karena kebanyakan orang tuh nggak mau yang ribet dan juga biar cepet penyelesaiannya. Tapi kadang ada juga yang mau simple, elegan. Nah biasanya aku nawarin yang cat eye. Nah terus tapi juga ada orang yang mau custom buat desainnya, buat beberapa desain atau 10 jarinya itu didesain, masing-masing beda desain. Kalau pengerjaan nail art itu dari awalnya kita harus dorong kutikulanya dulu. Biasanya orang pakai Russian manicure, tapi aku pakai express manicure. Abis itu baru digunting kutikulanya, tapi gunting kutikulanya itu pelan-pelan aja, nggak usah sampai kena kulit, karena kalau sampai kena kulit itu bisa berdarah, dan makanya kita harus kursus kalau buat nail art itu biar nggak sembarangan, biar tahu juga tekniknya gimana gitu. Habis itu kita ngebentuk kuku, ngebuffer kuku dan ngebentuk kuku sesuai keinginan customer itu. Nah, baru dibersihin tuh pakai kuas, habis dari kuas baru pakai PH Bond pakai primer. Habis pakai primer baru pakai base coat, masukin ke UV selama 60 detik gitu. Habis base coat baru masuk ke gel color. Gel color itu biasanya aku 2 sampai 3 layer di perjarinya gitu, biar tergantung si customernya juga sih maunya yang gimana, mau 2 layer apa 3 layer gitu. Habis itu ya baru finishing pakai top coat. Habis top coat baru dikikir lagi bawahnya, takut ada yang masih gresek-gresek gitu, ada yang tajam mungkin. Itu sih. Habis itu vitamin udah deh. Lama pengerjaannya itu kalau polos sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Terus kalau yang kayak itu bisa 2 jam sampai 2,5 jam, tergantung desainnya dulu. Biasanya customer ada yang mau polos, ada yang mau ditambahin foam dan desain lain gitu. Kalau custom kurang lebih 2 jam sampai 3 jam, 4 jam juga bisa, tergantung susahnya desain yang di custom customer. Kalau netapin harga itu sesuai dengan lama pekerjaan dan juga rapi cara pengaplikasiannya itu, tapi atau enggaknya.
sesuai enggak sama keinginan customernya gitu. Modal utama itu sekitar 4 juta kurang, enggak lah, 4 juta sekian, lebih. Ya pastinya perempuan ya, tapi nanti itu cowok juga bisa pakai, tapi kalau cowok tuh sedikit, kalangannya tuh banyakkan cewek dari remaja sampai orang tua. Tapi lebih banyaknya itu yang ini sih, yang mahasiswa gitu. Soalnya kalau anak sekolah kan biasanya naik cuma karena libur sekolah doang gitu. Aku menjaga kualitas pertama ya, terus kerapian, keawetan nail art-nya biar customer balik lagi ke kita gitu. Rencana buat pengembangan usaha aku, mungkin aku akan nambah treatment baru di studio aku. Dan juga aku bakal ngikutin tren-tren sekarang yang lagi hype-hype-nya di dunia nail art ini gitu. Dan makin berkembang aja. Bisa punya ruko mungkin atau cabang gitu. Jadi di sini aku mau jelasin analisis keuangan untuk sebuah bisnis nail art nih. Modal awal mereka itu gede banget di 3.866.000 dan biaya operasionalnya per bulan mencapai 1.970.000. Enaknya kos bahan di bisnis ini murah, cuma 6-7 ribuan. Tapi coba lihat harga jual mereka. Ini bikin untung kotor mereka tinggi banget, mulai dari 33.000 buat kotek polos sampai 143.000 buat yang premium. Nah, kapan bisnis ini balik modal dan mulai untung? Target BEP rupiah mereka itu harus menyentuh pendapatan sekitar 2.157.000. Gampangnya, mereka itu wajib jual 31 unit layanan total dengan komposisi yang pas. Sekarang gimana strategi mereka biar 31 unit ini make sense? Karena layanan premium ya paling sedikit dipesan. Mereka nggak bisa jual sama rata. Komposisi penjualan yang paling realistis dan menghasilkan laba adalah 31 unit dengan porsi terbanyak di layanan dasar dan menengah. Rinciannya, mereka harus fokus jual 7 unit kutek polos, 7 unit cat eye, 6 unit custom simple, 6 unit custom medium, dan 5 unit custom premium. Begitu 31 unit ini terjual, pendapatan mereka aman banget. Bisnis ini nggak cuma nutup biaya, tapi juga langsung dapat keuntungan bersih operasional sebesar 163.000. Keuntungan inilah yang akan mereka kumpulkan buat menutupi awal modal.